Assalamualaikum, salam petualang. Gimana nih kabarnya teman-teman? Minggu kemarin saya mendaki salah satu gunung tertinggi di Bandung, namanya Gunung Patuha, yang berada di Ciwidey, Bandung Selatan. Kalau mau lihat trek pendakiannya bisa langsung tonton nih videonya. Selamat menyimak. Jadi, rencananya saya mendaki Gunung Patuha lewat Desa Cipanganten. Saya berkendara mulai pagi hari dan butuh sekitar 2 jam perjalanan untuk sampai ke sana. Akses jalan untuk menuju Desa Cipanganten juga cukup mudah. Tapi kalau teman-teman mau ke sana terus masih bingung, setelah sampai di perkebunan teh Ranca Bali, bisa tanya-tanya atau cek Google Maps atau bisa klik juga link koordinatnya di deskripsi. Kali ini saya mendaki ditemani oleh Kang Zana, teman yang juga sama-sama bertujuan mendaki Gunung Patuha. Rencananya sih kita cuma tektok aja. Nah, ini Desa Cipanganten. Desa yang berada di tengah perkebunan teh Ranca Bali, Ciwidey. Tempat di mana kita menitipkan kendaraan dan berkemas sebelum memulai pendakian menuju Gunung Patuha. Suasana khas pedesaan yang tenang dan asri kerasa banget di sini. Terus suhu di sini juga lumayan dingin, beda banget sama di kota. Jadi kalau diem gak gerak, kayak berasa banget gitu dinginnya. Kita memulai pendakian sekitar jam 9 pagi. Medan pertama yang kita lewati adalah area perkebunan dengan trek pendakian jalan setapak berupa bebatuan yang masih bisa dilintasi oleh motor. Masih aman sih, tenaga masih full ya kan. Jadi tanjakan-tanjakan di sini kayak biasa aja gitu. Berhubung saya gak hafal jalur, jadi Kang Zana yang lead pendakian kali ini. Karena Kang Zana udah punya pengalaman kesini sebelumnya dengan jalur yang sama. By the way, kalau mendaki lewat jalur Cipanganten ini gak ada petunjuk jalan yang jelas. Paling cuma tali-tali yang diikat di pohon atau petunjuk kecil kayak tadi. Jadi bagusnya kalau mendaki Gunung Patuha lewat jalur ini, ngajak pendaki yang udah tahu jalur atau cari alternatif lain. Minta di guide sama warga misalnya, atau mendaki lewat jalur wisata Kawah Putih. Mantap. Setelah melewati area perkebunan dan semak-semak yang rimbun, kita tiba di area perkebunan teh yang terhampar luas. Indah banget kan? Tapi indah pemandangannya ternyata gak seindah trek pendakiannya. Trek pendakian di area kebun teh ini lumayan sempit. Belum lagi semak-semaknya yang rimbun dan ranting dari pohon teh yang gesekan sama badan. Jadi kalau mau mendaki lewat jalur ini, pastiin pakai outfit yang full. Jangan pakai celana pendek. Yang ada nanti baret-baret sama gatel tuh badan. Aduh. Arbey. Bey Arbey. Kalau dihitung-hitung sih udah 1,5 jam kita jalan dari base camp sampai persimpangan sini. Jadi di sini kita mutusin buat break sebentar sambil lihat pemandangan kebun teh. Tapi sayangnya kabut udah mulai naik, jadi kita cuma kayak lihat tembok putih yang tebal gitu. Orang lain mah naik gunung teh di atas awan. Kita di bawah awan. Rembok. Setelah sekitar 15 menit break, kita langsung lanjutin pendakian. Kalau udah sampai persimpangan tadi sih udah enak, tinggal terus lanjutin jalan lewat jalur makadam yang lumayan lebar. Kayaknya jalurnya bisa muat untuk satu mobil. Terus jalurnya juga landai, tapi sayangnya kabut makin kesini makin tebal, jadi pemandangan kebun tehnya gak kelihatan gitu. Padahal kalau gak ada kabut, kayaknya pemandangannya bagus banget sih.
Dan sekitar 20 menit kita jalan dari persimpangan tadi, ada danau kecil di tengah kebun teh dan juga berdekatan dengan camping ground. Kang Zana bilang sih sebelum kita sampai ke puncak Gunung Patuha, kita harus melewati area camping ground dan bayar 11.000 per orang untuk retribusinya. Saya iseng-iseng nanya biaya untuk menginap di camping ground ini. Dan ternyata harganya 800.000 semalam. Wow, harganya bikin geleng-geleng kepala. Nah, kalau udah nyampe di camping ground ini, artinya area Gunung Patuha udah deket. Tinggal mendaki beberapa ratus meter lagi buat sampai ke puncaknya. Yang paling dekat dari camping ground ini puncak Sunan Ibu. Dan buat sampai ke sana kita tinggal ikutin jalur yang di paving block ini. Dan tepat di bawah area puncak Sunan Ibu ada dermaga kecil. Dan dari dermaga ini kita bisa langsung lihat pemandangan ke Kawah Putih. Belum sampai ke puncak Sunan Ibu, hujan udah turun. Untungnya kita udah stay di dermaga ini. Udah ada perkiraan juga sih hujan bakal turun. Soalnya dari pas jalan di kebun teh tadi udah kelihatan kabut tebal banget sama langit udah mendung-mendung gitu. Jadi sambil nunggu hujan reda kita bisa istirahat dulu. Dan hari juga udah siang ditambah cuaca yang dingin banget. Jadi kita juga sekalian makan siang di sini sambil ngobrol dan cerita tentang banyak hal. Mulai dari pengalaman pendakian sampai ke masalah kehidupan sehari-hari. Makin ditungguin hujannya justru makin deres. Suhu tubuh juga makin dingin banget. Kita gak kuat kalau badan cuma ditempelin selapis 2 lapis kain. Artinya kita perlu jaket buat menjaga suhu tubuh tetap hangat. Dan gak kerasa kita udah duduk 3 jam di dermaga ini buat nungguin hujan reda. Well, hari sudah semakin sore dan hujan sepertinya gak akan reda dalam waktu dekat. Kesempatan untuk melanjutkan pendakian ke puncak tertinggi Gunung Patuha sepertinya harus ditunda dulu. Dan dari pendakian Gunung Patuha ini saya belajar bahwa pendakian menuju puncak tidak harus dipaksakan. Kondisi yang ekstrim dengan persiapan yang minim justru akan sangat membahayakan. Dan saya ingat bahwa ada keluarga di rumah yang menunggu kita pulang dengan selamat. Sekian petualangan saya di Gunung Patuha. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.